Halo semuanya, pada saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai analisis laporan keuangan. Tapi sebelum masuk dalam materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Cheryl Ponto, Gloria Mamangkei, Fernando Tulango, Veronica Tanalao, Gusti Putri, William Tiko Alu, dan terakhir ada saya sendiri Monica Kadir. Pertama kita akan membahas dulu tentang latar belakang. Nah, penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, penilaian kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen merupakan persoalan yang kompleks karena menyangkut efektivitas pemanfaatan modal dan efisiensi dari kegiatan perusahaan yang mencakup nilai serta keamanan dari berbagai tuntutan yang timbul terhadap perusahaan. Tujuan analisis laporan keuangan. Noviden M. Sianturi dan Jahotman Purba dalam buku analisa laporan keuangan untuk teknik dan ekonomi menuliskan jika ada 4 tujuan utama mengapa analisis laporan keuangan dilakukan. Tujuan tersebut adalah yang pertama, untuk penyaringan atau screening. Analisis laporan keuangan ditujukan untuk membaca, memahami, serta menyaring berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan di masa mendatang. Contoh aktivitasnya seperti merger, investasi, atau lainnya. Yang kedua, untuk peramalan atau forecasting. Analisis laporan keuangan ditujukan untuk memprediksi kira-kira kondisi keuangan perusahaan di masa depan akan seperti apa. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan di masa sekarang, apakah untung atau rugi. Yang ketiga, untuk diagnosa atau diagnosis. Analisis laporan keuangan ditujukan untuk melihat kemungkinan terjadinya masalah dalam ruang lingkup bidang operasi dan keuangan, sehingga perusahaan atau pihak yang berkepentingan bisa membuat strategi untuk mencegah permasalahan itu terjadi. Yang keempat, untuk penilaian atau evaluation. Analisis laporan keuangan ditujukan untuk mengetahui dan menilai presentasi manajemen, keuangan, operasi, dan lainnya. Penilaian ini juga ditujukan untuk melihat kinerja karyawan. Manfaat analisis laporan keuangan. Pertama, metode analisis tren adalah teknik analisis yang digunakan untuk mencari tahu keadaan keuangan serta kinerja perusahaan. Dari hasil analisis ini akan diketahui posisi perusahaan apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Kedua, metode analisis perbandingan adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan dari 2 periode atau bisa lebih dari 2 sebelumnya. Ketiga, metode analisis vertikal adalah teknik analisis yang dilakukan terhadap 1 periode laporan keuangan. Analisis ini dilakukan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan dari 1 periode. Jadi, hasilnya hanya meliputi 1 periode saja. Jenis metode ini tidak bisa digunakan untuk mengetahui perkembangan kondisi perusahaan dari 1 periode ke periode lainnya. Keempat, metode analisis horizontal adalah teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode. Analisis ini akan memperlihatkan perkembangan perusahaan, baik maju atau mundurnya kinerja perusahaan dari 1 periode ke periode lainnya. Kelima, metode analisis index time series adalah teknik analisis yang dilakukan dengan memakai perbandingan data historis. Dalam metode ini, laporan keuangan pada suatu periode tertentu atau tahun dasar dijadikan indeks. Pemilihan tahun dasarnya bergantung pada pertimbangan perusahaan, misalnya pada awal perusahaan didirikan. Telah kasus untuk mengetahui kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk yang ditinjau dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang go publik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebagai perusahaan manufaktur terkemuka di Indonesia, PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang sangat berkembang dan banyak dikenal oleh masyarakat.
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Laporan Keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pada perusahaan yang go publik di Bursa Efek Indonesia. Studi kasus pada PT Unilever Indonesia periode 2006 sampai 2010. B. Data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam sumber data pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan go publik yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia yang terdapat pada Indonesian Capital Market Directory atau ECMD pada tahun 2006 sampai 2010. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi dan observasi. Metode analisis data yang pertama adalah rasio likuiditas rasio, yang kedua ada rasio aktivitas rasio, yang ketiga ada rasio solvabilitas rasio, yang keempat ada rasio profitabilitas rasio. Sekarang kita masuk dalam kajian data. Yang pertama, data sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan go publik yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia yang terdapat pada Indonesia Capital Market Directory pada tahun 2006 sampai 2010. Dan yang kedua, metode pengumpulan. Nah, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi dan observasi. Dan yang ketiga, metode analisis. Nah, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Sekarang kita masuk dalam hasil penelitian. Yang pertama tentang rasio likuiditas. Bisa lihat di tabel berikut ini ada data perhitungan dari rasio likuiditas. Nah, dari hasil perhitungan ini dapat diketahui bahwa rasio likuiditas untuk rasio lancar atau current ratio pada tahun 2006 sampai 2010 masih sedikit mengalami penurunan. Nah, hal ini dilihat dari tahun 2006 dengan current ratio sebesar 1,27 atau 127%. Nah, pada tahun 2007 dengan current ratio sebesar 1,11 atau 111%. Nah, kemudian pada tahun 2008 dengan current ratio sebesar 1,00 atau 100%. Sedangkan pada tahun 2009 dengan current ratio sebesar 1,00 atau 100% dan pada tahun 2010 dengan current ratio sebesar 0,85 atau 85%. Nah, pada tahun 2006 hingga tahun 2007 terjadi penurunan current ratio sebesar 0,16 atau 16%. Kemudian pada tahun 2007 hingga tahun 2008 terjadi penurunan current ratio sebesar 0,11 atau 11%. Sedangkan pada tahun 2008 hingga 2009 tidak terjadi penurunan current ratio atau current ratio tetap yaitu sebesar 1,00 atau 100%. Dan yang terakhir pada tahun 2009 hingga tahun 2010 nilai current ratio kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 0,15 atau 15%. Walaupun pada setiap tahunnya nilai current ratio masih sedikit mengalami penurunan, kinerja keuangan pada perusahaan Unilever dapat dikatakan sudah cukup baik apabila diukur dari tingkat rasio 100%. Karena perusahaan dapat dikatakan baik jika mempunyai nilai current ratio lebih dari 100%. Yang kedua, rasio aktivitas. Pada perhitungan rasio aktivitas untuk perputaran total aktiva atau total asset turnover selama 5 tahun dari tahun 2006 hingga tahun 2010 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2006, perputaran total aktiva adalah sebesar 2,45 dan pada tahun 2007 perputaran total aktiva sebesar 2,35. Berarti terjadi penurunan sebesar 10%. Sedangkan pada tahun 2008, perputaran total aktiva mengalami kenaikan sebesar 4% menjadi 2,39. Pada tahun 2009, perputaran total aktiva kembali mengalami kenaikan sebesar 5% menjadi 2,44. Kemudian pada tahun 2010, perputaran total aktiva kembali mengalami penurunan menjadi 2,26 atau turun sebesar 18% dari tahun sebelumnya. Apabila rasio perputaran total aktiva ini semakin rendah, maka semakin buruk pula kemampuan semua aktiva menciptakan penjualannya.
Ini artinya kinerja keuangan perusahaan Unilever dapat dikatakan cukup baik. Hal ini disebabkan karena dana yang tertanam pada keseluruhan aktiva perputarannya mengalami kenaikan. Rasio solvabilitas, data perhitungan total hutang terhadap total aset dan debt to equity ratio. Kita bisa lihat pada tabel, itu ada tahun, rasio total hutang terhadap total assets, dan debt to equity ratio. Untuk setiap tahunnya itu rasio total hutangnya terhadap aset itu meningkat dari 2006 sampai 2007 tetap sama, konstan 49, dan terjadi kenaikan sebanyak 0,02 pada tahun 2008, kemudian penurunan pada 2009 sebesar 0,02 dan kenaikan sebesar 0,03 pada tahun 2010. Untuk debt to equity ratio sendiri itu mengalami kenaikan overall untuk rata-ratanya dari 0,95 menjadi 0,98 dan menjadi 1,10 mengalami kenaikan sebesar 0,12 dari tahun 2007 sampai 2008. Kemudian terjadi penurunan di tahun 2009 sebesar 0,8 dan kenaikan sebesar 0,13 pada tahun 2010. Yang berikutnya rasio profitabilitas, seperti pada tabel data perhitungan profit, margin, ROA, dan ROA. Pada tahun 2006, profit margin mengalami kenaikan sampai pada tahun 2007 sebesar 0,01. Sampai pada 2010, profit margin tetap terus konstan naik. Untuk ROA sendiri mengalami kenaikan dan juga penurunan dari tahun 2006 sampai 2010, di mana terjadinya 0,37 sampai pada tahun 2008. 2009 mengalami kenaikan 0,04 dan penurunan kembali sebesar 0,02 pada tahun 2009 naik ke 2010. Dan untuk yang terakhir ROE sendiri mengalami kenaikan secara terus-menerus dari tahun 2006 sampai 2010, di mana pada 2006 sampai 2007 tetap mengalami stagnan atau tidak perubahan sama sekali. 2008 mengalami kenaikan sebesar 0,05 dan 2009 mengalami kenaikan sebesar 0,04 dan terjadi kenaikan untuk yang pada tahun terakhir itu sebesar 0,02. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kinerja keuangan perusahaan Unilever sendiri dalam beberapa tahun terakhir meningkat dan berpotensi stabil dihitung dengan cara dan metode yang menunjang tentunya. Hasil ini dapat diperoleh melalui data yang telah dikumpulkan dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari rasio aktivitas, profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Saran, pada posisi likuiditas perusahaan Unilever perlu ditingkatkan lagi. Dilihat dari nilai perhitungan masing-masing rasio, masih terjadi penurunan yang signifikan dan belum mencapai tingkat yang standar, terutama pada quick ratio, karena pada perhitungan quick ratio dalam 3 tahun berturut-turut terjadi penurunan. Hal ini dimaksudkan agar kinerja keuangan pada perusahaan Unilever menjadi lebih baik. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Ayu Tinting Beli Kepiting, thank you for everything.